Tsunami informasi, begitulah kita gambarkan zaman ini. Masifnya informasi masuk setiap saat melalui notifikasi. Mau tahu itu dan ini, langsung ada hanya dengan memainkan jari. Begitu mudah mengakses segalanya, dari yang fiksi sampai yang menginspirasi. Namun, masihkah buku tua itu kita hampiri? Buku tua yang hampir kita semua miliki dalam lemari. Mungkin buku itu sudah tidak lagi memikat hati karena tulisan-tulisan lain rasanya lebih digemari. Dengan sebuah alasan katanya tidak lagi ada relevansi. Kalau zaman makin modern seperti sekarang ini, pertanyaannya, masihkah Alkitab diperlukan di zaman ini? Menjawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa slide ya. Ya, relevansi Alkitab di era milenial, dan agenda saya akan presentasi 3 hal ya. Yang pertama tentang esensi Alkitab, yang kedua tentang sejarah, tentu secara singkat Alkitab, dan Alkitab di era milenial yang ketiga. Saya lanjutkan ya, jadi ini ada penjelasan tentang esensi Alkitab. Ya, tentang sejarah Alkitab, saya presentasikan tentang terjadinya buku-buku Alkitab itu sendiri, ya, dari tahunnya dari 1900 sebelum Masehi sampai pada perjanjian yang sekarang kita ada, ya, sampai di tahun-tahun sekarang. Dan ini adalah berproses terus, dan buku-buku Alkitab ini selalu bisa menjelaskan tentang keutuhan firman Tuhan itu dari penciptaan sampai janji akhir zaman di mana setiap orang percaya akan bersama-sama Tuhan. Lalu kemudian juga ada kanon Alkitab. Jadi semua teman-teman di sini bisa membaca tentang penjelasan apa itu kanon, apa itu kanonisasi, dan kriteria-kriteria yang ditetapkan, lalu siapa yang melakukan kanonisasi. Lalu kemudian abad kedua Masehi, kanon Muraturi disusun di Roma dan selanjutnya, dan ada banyak penjelasan yang nanti bisa dibaca. Lalu berikutnya adalah tentang daftar selengkapnya kitab perjanjian lama dan juga selengkapnya perjanjian baru, dan tentu ada Deuterokanonika. Ini adalah kitab yang diakui oleh Gereja Katolik, dan Deuterokanonika itu adalah hasil dari kesepakatan kanon yang kedua, ya. Lalu kemudian tentang sejarah Alkitab, bahasa itu sendiri, bahasa Alkitab itu yang asli adalah bahasa Ibrani, dan yang modern dalam lingkungan orang Yahudi adalah bahasa Aram. Dan Ibrani ke Aram itu berupa targum. Targum itu adalah penjelasan tentang bahasa lisan, tentang firman Tuhan. Dan kemudian zaman murid-murid Yesus hidup di luar daerah Yahudi, itu bahasanya lalu diterjemahkan yang Ibrani tadi ke dalam bahasa Yunani, dan kemudian lahir Alkitab Perjanjian Baru yaitu Yunani. Jadi Septuaginta ini adalah bahasa Yunaninya Alkitab yang pertama-tama berbahasa Ibrani dan Aram, sedangkan Perjanjian Baru memang dari semula adalah bahasa Yunani. Lalu kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Latin, dan kemudian terjemahkan bahasa Jerman, dan belakangan diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia sehari-hari, dan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Nanti saya akan terangkan tentang berapa banyak yang sudah diterjemahkan. India. Bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia itu bermula dari kisah Mary Jones yang merindukan Alkitab, namun uangnya kurang pada waktu itu ya, itu tahun 1784. Dia lahir ya, dia umur 8 tahun, lalu kemudian menabung selama 7 tahun, setelah dia berumur 15 tahun berjalan kaki 1 hari untuk mendapatkan Alkitab, dan dari situ akhirnya pendeta Charles mendirikan British and Foreign Bible Society bersama-sama dengan teman-temannya. Dari situ cikal bakal lembaga Alkitab sedunia berdiri. Dan kemudian di Indonesia sendiri tahun 1612 itu penerjemahan pertama Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Lalu kemudian tahun 1828 itu ada Sekretaris Lembaga Alkitab di Banten menerjemahkan brosur kecil dalam bahasa Melayu berjudul The Vrije Mortige Christen. Lalu kemudian 1854, 1879, baru 19 Februari 54 Lembaga Alkitab Indonesia berdiri.
Dan tahun 1974, Alkitab yang kita pakai saat ini itu adalah terjemahan 1974, terbit terjemahan baru bahasa Indonesia, dan ini sedang ditinjau ulang kata-kata yang perlu disesuaikan untuk generasi yang sekarang. Lalu kemudian sampai 2020, LAI itu baru menerjemahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam 35 bahasa daerah di Indonesia, 108 bahasa daerah Perjanjian Baru saja. Dan potensi sangat besar karena ada lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia, tepatnya 719 versi pemerintah ya, tapi versi penelitian yang lain itu bahkan yang menyatakan ada ya lebih dari 1000. Tapi at least secara formal itu 719 bahasa daerah di Indonesia. Dan untuk menerjemahkan Alkitab ini butuh waktu yang cukup lama. Perjanjian Lama itu butuh 20 tahun, Perjanjian Baru itu butuh 5 tahun. Jadi praktis butuh 20 tahun untuk Alkitab utuh. Itu makanya sepanjang 69 tahun lembaga Alkitab berdiri ya, itu baru 65 bahasa. 67 tahun ya. Jadi baru 35 bahasa daerah yang diterjemahkan Alkitab utuh, sedangkan bahasa daerah ada 108 bahasa daerah itu Perjanjian Baru saja karena Perjanjian Baru hanya 5 tahun penerjemahannya. Kitab di era milenial ini tugasnya adalah mentransformasi personal dan kultural ya dari individu dan komunitas matang dan Alkitab Indonesia adalah supaya Alkitab available, tersedia, availabilitas Alkitab, dan supaya Alkitab dapat diakses, aksesibilitas Alkitab, dan supaya kredibel Alkitab, kredibilitas Alkitab. Aktivitas yang dilakukan lembaga Alkitab Indonesia untuk supaya dapat available itu menerjemah di kondisi ini dalam cetak, non cetak, lalu kemudian penyebaran bisa melalui toko-toko buku, tapi juga ada program satu dalam kasih di mana kami menyebarkan Alkitab secara didukung oleh donatur-donatur ke pelosok-pelosok negeri. Lalu ada engagement, pelibatan, program pelibatan Alkitab supaya menjadi pedoman hidup penyebaran dan pelibatan, sedangkan untuk kredibilitas itu advokasi dan pelayanan dan kesaksian. Ini adalah mandat yang dijalankan 361. Ujungnya adalah supaya terjadi transformasi personal dan kultur melalui Alkitab. Lalu visi Lembaga Alkitab Indonesia sendiri ada visi abadi, ya, firman Allah hadir bagi semua orang dalam bahasa agar setiap orang itu bisa bermudah. Dan visi LAI 2035 adalah firman Allah menjangkau semua generasi, dan misi Lembaga Alkitab Indonesia adalah menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua. Dan inilah yang membuat Alkitab terus bisa relevan karena kami melakukan inovasi-inovasi. Ini salah satu bentuk inovasi Alkitab interaktif yang akan membantu kamu belajar firman Tuhan dengan cara yang seru. Kemudian mulai segi dunia digital sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002 sampai hari ini bertembus, dan kita juga mengeluarkan aplikasi Alkitab. Jadi saudara, kalau menurut lembaga sedangkan ini adalah kerjasama, ya, yang kerjasama aplikator yang kerjasama dengan LAI, dan ini naskahnya asli dari LAI. Nah, ada 74-an aplikator yang belum kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, yang kami tidak tahu itu naskahnya apakah cocok dengan naskah Lembaga Alkitab Indonesia karena belum kerjasama. Dan ini adalah upaya untuk merelevansikan ya digital, dan ini juga di dalam inovasi lain di tengah pandemi itu ada program harian, mingguan, dan acara-acara khusus. Ini lebih dari 23 ya, melalui WA, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui website,
ya, melalui email. Ini adalah program-program harian, mingguan, bimingguan, acara-acara khusus yang kami selenggarakan mulai dari tahun 2020 dengan diminta Latin atas Alkitab yang relevan atau tidak di zaman milenial dan di zaman pandemi. Karena adanya Alkitab di dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa semua membaca dan menemukannya dengan cara yang mudah. Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Seperti ini, khususnya orang-orang muda, Alkitab masih diperlukan dan relevan di zaman ini. Tentu masih relevan. Buktinya saja, Alkitab bisa ditemukan juga di dalam dalam bentuk elektronik sekarang ya, dalam bentuk elektronik. Nah, mari kita lihat. Saya ingin mengutip beberapa ayat agar biar Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, pertama 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab sendiri menunjukkan manfaat apa yang kita dapat dari Alkitab itu sendiri. Pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau saudara-saudari atau rekan-rekan orang-orang muda ingin merasakan manfaatnya, tentu harus mencobanya. Saya mulai membaca Alkitab dari SMP kelas 3 ya, sampai hari ini Alkitab boleh dikatakan hampir setiap hari tidak pernah lepas dari tangan saya. Karena saya secara pribadi juga merasakan begitu banyak manfaatnya. Dia mengajar saya, dia menyatakan kesalahan yang baik saya sadari atau saya tidak sadari, bahkan memperbaiki kelakuan, dan tentu mendidik saya dan juga banyak orang di dalam kebenaran. Ini adalah Alkitab sendiri ya, yang menulis bahwa seluruh dari Kejadian hingga kitab Wahyu adalah ilham dari Allah dan bermanfaat. Ini yang pertama. Tentu kita akan lihat yang lainnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita menyetujui bahwa hari ini zaman begitu seperti di malam yang gelap. Banyak orang tidak bisa membedakan mana yang harus ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau kita jalan di malam hari yang begitu gelap, pekat, tentu kita memerlukan terang. Nah, terang dari dunia ini sangat terbatas. Kalau malam begitu pekat, ya mungkin tidak bisa menerangi lagi. Kadang-kadang, baik matahari, khususnya malam hari, bulan, atau bintang tidak ada, maka ketika kita masuk ke satu tempat yang gelap gulita, kita tidak bisa menentukan ini jalan ke kanan atau ke kiri. Tetapi pengalaman dari penulis pemazmur ini, Daud berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu Daud juga berkata, dengan apakah kita khususnya adik-adik sekalian, orang-orang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada satu tokoh rohani, ya saya lupa tepatnya siapa, tetapi dia berkata, dosa menjauhkan orang dari Alkitab. Dan Alkitab menjauhkan orang atau seseorang dari dosa. Saudara-saudari, khususnya yang muda, Anda mau menjadi seorang muda yang bisa mempertahankan kelakuannya bersih, maka perlu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah masih up to date sampai hari ini? Saya menjawabnya dengan tegas, bahkan Alkitab mengatakan, dia bukan hanya untuk hari ini. Satu-satunya buku yang memberitahu apa yang akan terjadi, bahkan sampai pada kekekalan, adalah Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 19, Yohanes diminta menuliskan apa yang telah dilihat, yang saat itu dilihat, yang sekarang terjadi, dan yang
akan terjadi sesudah ini. Bahkan apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu mencakup apa yang telah, yang sedang, dan mencakup yang akan terjadi sampai pada kesudahan zaman ini. Jadi kalau Anda atau ada orang yang berkata bahwa Alkitab tidak relevan, bukan hanya untuk zaman ini, yang sekarang kita ini. Bahkan dia bisa menjadi petunjuk bagi jalan kita, dan juga bisa menjadi petunjuk akan apa yang terjadi bahkan kesudahan dunia ini. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan, ini perkataan Tuhan sendiri kepada Yohanes, ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bahkan, sejarah dunia, sejarah yang akan datang, atau masa yang akan datang, sangat erat berkaitan dengan Alkitab itu sendiri. Semoga beberapa ayat ini menjadi Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Lalu, perkataan di dalam Pemazmur berkata, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Firman Allah, Pemazmur berkata, bersifat kekal. Dan Tuhan sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bukan hanya dia relevan atau tidak hari ini, bahkan di surga dia akan tetap berlaku. Di masa yang akan datang juga tetap masih berlaku. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi Alkitab, firman-Nya, perkataannya tidak akan berlalu. Karena itu tidak salah kita meluangkan waktu kepada satu buku, satu kitab yang sangat-sangat. Nah, ini sangat relevan, ya kan? Dan dia memberi manfaat apa lagi? Dari banyak hal Pak Benny juga sudah jelaskan manfaatnya. Dia mendidik kita ke dalam kebenaran, di dalam jalan yang benar, yang Allah tentukan bagi kita sebagai seorang manusia, yang memang Allah ciptakan menurut kehendaknya. Nah, kemudian mungkin sedikit membantu adik-adik sekalian, waktu kita melihat Alkitab, maka kita harus lihat bahwa ada namanya prinsip yang tersirat. Alkitab tidak mencatat semua larangan-larangan, himbauan, ajaran ya, tapi ada prinsip yang diberikan. Nah, di atas prinsip ini kita menerapkan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Contoh masalah merokok, boleh nggak merokok? Secara hukum nggak dilarang kok, enggak. Kalau drugs, minum anggur boleh nggak? Nah, ini kan saya akan coba menjawab ya. Nah, Anda putuskan menurut cara kita melihat Alkitab. Satu prinsip yang tersirat. Nah, di Alkitab tersirat jelas bahwa kita, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Artinya apa? Seperti bait Allah harus dipelihara kekudusannya, maka tubuh kita harus dipelihara. Nah, artinya apa? Apapun yang merusak kesehatan kita, contoh, itu berarti apa? Tidak diperkenan. Ya kan? Karena kita menjadi bait Allah, kita ini Tuhan perlu tubuh kita secara badani. Nah, perlu sehat berarti kan. Nah, apapun yang merusak kesehatan kita, dalam prinsipnya adalah sama. Contoh merokok. Nah, dalam prinsip ini kita tahu jawabannya kan. Rokok boleh nggak? Jadi bukan masalah boleh dan tidak, dan mana buktinya tertulis atau tidak, ya kan? Tapi adalah prinsipnya merusak nggak tubuhmu. Ya, anggur juga sama sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Anggur tergantung konteksnya, ya kan? Untuk mabuk atau untuk kesehatan. Nah, ketika Paulus menasihati Timotius, memang Timotius lagi sakit. Nanti kita lihat ada asas manfaat namanya. Oke, kita lihat yang ini ya, relevan. Jadi prinsip yang tersirat. Kedua adalah apa? Perintah yang tersurat. Nah, ini ada jelas-jelas perintah-perintah tersurat. Udah nggak usah diterjemahkan lagi, jelas. Contoh ya, jangan berzina. Itu sudah jelas. Udah nggak usah ditanya lagi. Itu relevan sampai akhir zaman akan berlaku sampai selama-lamanya. Ya kan? Jangan berzina. Itu nggak usah diterjemahkan lagi. Lalu panci, pemburit, homoseksual, jelas. Ya udah, nggak perlu lagi masukkan lagi analogi pemikiran manusia, hak asasi manusia, tidak ada ruang untuk itu karena jelas. Nah, moga kita lihat ini
ya kan? Lalu kemudian apalagi? Yaitu standar batini di dalam, ya kan? Contoh perzinahan. Tuhan di dalam perjanjian baru tidak hanya bicara tindakan, tapi motivasi atau keinginan di batin, walaupun belum dikerjakan. Contoh masalah berzina. Di perjanjian baru, Tuhan mengatakan, kamu menginginkan itu sudah berzina. Ya kan? Berarti waktu kita bicara berzina, nggak bisa cuma bicara tindakan saja loh. Kita juga harus mengaku dosa terhadap motivasi kita, keinginan kita, walaupun tidak kita kerjakan secara fisik. Nah, itu lihat Alkitab demikian. Dan ini berlaku. Ketika Tuhan datang, sebagai seorang manusia, Tuhan memberikan standar di dalam perjanjian barunya. Nah, artinya, sebagai orang Kristen, ini adalah acuan kita. Ya kan? Nah, kemudian asas manfaat. Nah, ini untuk menjawab masalah minum anggur, itu asas manfaat, kita harus lihat. Ya kan? Nanti ada orang nanya, dan kalau gitu, tato alis bagaimana? Ya kan? Nah, lalu kalau kita lihat Tuhan Yesus dikatakan orang menggunakan itu. Nah, kita lihat kitab Wahyu itu bukan sesuatu yang bisa diterjemahkan semuanya harfiah. Ya kan? Ada banyak itu mengandung hanya makna-makna rohani. Contoh pemenang di kitab Wahyu dikatakan di atas dahinya tertulis nama Allah. Apakah artinya ditato tertulis demikian? Bukan begitu maknanya kan. Kalau mau tahu, nah nanti ada program dari Kefas nih, membantu Anda melihat yang benar apa sih sebenarnya. Ya kan? Nah, saya nggak jelaskan karena memang bukan itu konteksnya. Oke, lalu jadi asas manfaat. Kita bilang tidak semuanya berguna. Ya kan? Tidak semuanya berguna. Nah, maka kasus contoh anggur, ini asas manfaat. Ketika itu Timotius sakit, maka dia perlu obat. Nah, obatnya waktu itu anggur untuk lambungnya. Sama seperti penggunaan drugs, narkotik. Boleh nggak dipakai? Tergantung. Ada seorang ibu ya, sudah meninggal sekarang. Dia sakit cancer. Maka dokter memberi dia apa? Narkotik. Untuk meredakan rasa sakit untuk dia. Karena memang kondisinya dia diperlukan untuk pengobatan. Maka itu apa? Asas manfaat. Nah, kita lihat Alkitab nggak serta-merta bisa diambil comot demikian. Nah, itulah kenapa kita perlu nanti bersama-sama ya lebih lanjut dilayani bagaimana melihat Alkitab dengan tepat. Oke, saya rasa demikian jawaban saya. Terima kasih pertanyaannya.